Pernyataan jaksa penuntut ini seakan-akan menjadi alasan pembenar sebab tidak dilakukannya otopsi pada korban. Apa yang disampaikan Saudara Dermawan Salihin di masa dan juga disampaikan jaksa penuntut umum bahwa korban tidak diotopsi karena keluarga korban tidak setuju adalah tidak benar. Sekali lagi, tidak benar. Karena sesuai dengan keterangan Saudara Dermawan Salihin sewaktu diperiksa di persidangan perkara ini, Saudara Dermawan Salihin setuju dilakukan otopsi. Walaupun pada hari pertama Wayan Mirna Salihin meninggal, beliau tidak setuju otopsi karena sudah ikhlas akan meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Tetapi setelah 3 hari kemudian, Saudara Kombes Krisnamurti datang dan meminta Saudara Dermawan Salihin untuk dilakukan otopsi. Dan akhirnya Saudara Dermawan Salihin setuju. Kami kutip transkrip keterangan Saudara Dermawan Salihin sebagai berikut. Saksi Dermawan Salihin berkata, menerangkan persidangan, begini ceritanya. Jadi itu malam saya sudah nggak ada pikiran apa. Saya panik. Saya pikir, waduh, ini kalau diusut jadi panjang urusannya. Apa bagaimana? Saya berdiskusi sama istri saya. Saya bilang, bagaimana ini Tut? Namanya kan Ketut. Ya terserah lu deh, anak-anak lu. Kalau emang udah mau lu urus, gue sih gak yakin. Ini anak ini nih matinya sangat gak wajar. Ini aneh. Mulutnya lu lihat itu hitam. Saya pikir ya juga ya. Kalau lu gak mau, ya udahlah kubur saja anak kita. Begitu. Datanglah si Pak Krisnamurti ini dan tim. Pak Edi, saya dengar kamu ini ada urusan apa ini? Anak meninggal gak wajar, segala macam. Di Oliver minum kopi kok mati. Katanya wajar gak menurut lo? Enggak dong bang. Saya bilang, jadi bagaimana? Ya, mesti ada ini otopsi. Saya ulangi lagi, ya mesti ada ini otopsi. Kalau nggak ada otopsi, no crime. Saya ulangi, kalau nggak ada otopsi, no crime. Ini pernyataan Krisnamurti. Kemudian terserah lo, dia bilang. Kalau nggak ada otopsi, ya udah, ya sudah, lu kubur aja besok. Selesai. Udah, lu jangan cariin gue untuk cari perkara siapa yang bunuh segala macam. Wah, ya juga ya. Saya pikir. Nah kemudian itu, Pak, jaksa yang mulia, saya minta, ya sudah deh, saya diskusi sama keluarga. Pak Krisna juga waktu itu dengar, ya sudah diambil saja. Cari kebenaran toh, bagaimana? Begitu ya sudah, oke setuju. Setuju, dibawa itu malam sampai jam 3 pagi saya ikutan. Pertanyaan jaksa. Jadi otopsi dilakukan pada waktu itu setelah dari Abdi Waluyo. Saksi menjawab, tidak, besokannya. Jaksa, besoknya. Saksi DS, jaksa, saksi DS, jaksa, apanya yang dianukan, apa yang diambil saksi itu? Apa-apa yang diambil dari organ tubuh? Saksi Dermawan menjawab, hari kedua, ya. Jaksa, apa yang diambil dari otopsi dari tubuhnya? Saksi DS, ya saya mana tahu orang di dalam. Jadi begini, saya cuma lihat ini waktu saya buka peti. Saya cium. Saya bilang, saya minta izin nih Pak Polisi. Saya mau cium anak saya. Lalu dibuka. Saya lihat baguslah badannya. Begitu. Waduh, diacak-acak nih, saya pikir. Ya sudahlah. Mau diapain lagi? Sudah meninggal ini. Akhirnya insya Allah. Saya pikir demi kelancaran pemeriksaan, ya sudah saya relakan. Terus saya minta izin keluar dulu sebentar ya. Kemudian saya masuk lagi waktu dijahit segala macam itu. Sudah diambil lambungnya. Terus dikasih lihat saya mau tahu dong berapa banyak diambil. Ternyata enggak gitu. Lumayanlah ada liver, paru-paru, macam-macam lah. Saya enggak mengerti itu, namanya juga dokter. Terus terang, terus saya bilang, dok berantakan juga dong ini. Ya bagaimana namanya otopsi, namanya juga dibelah-belah ini. Ya sudah, tolong dijahit saja yang bagus. Saya minta tolong, jadi dirapikan lagi.
dipasang lagi, kemudian dibawa kembali ke rumah duka. Jaksa bertanya, terima kasih. Ya, artinya otopsi itu memang diadakan atas persetujuan saudara ya? Ini pertanyaan jaksa. Saksi DS menjawab, ya, keluarga. Demikian transkrip pembicaraan keterangan saksi DS. Rekamannya ada di sini. Nanti kami pertimbangkan apakah perlu diputar kembali. Tetapi anehnya ketika diperiksa di persidangan, ahli Doroman Slamet Purnomo menerangkan bahwa ahli tidak melakukan otopsi karena penyidik tidak meminta dilakukan otopsi. Dan katanya penyidik hanya meminta dilakukan pemeriksaan sampel. Ini katanya Dr. Slamet. Kemudian ahli menerangkan bahwa ahli hanya bisa melakukan apa yang diminta penyidik. Tetapi kenyataannya dalam berkas perkara terdapat surat permintaan otopsi kepada Rumah Sakit Sukanto, Rumah Sakit Polri nomor 04 Ver 1/2016 sektor TNB tanggal 9 Januari terlampir. Sehingga dengan demikian kita tidak tahu siapa yang berbohong di sini. Apakah ahli ini benar tidak menerima surat permintaan otopsi tersebut? Dengan kata lain, apakah surat permohonan otopsi ini dilampirkan dalam berkas perkara tetapi tidak pernah dikirim ke Rumah Sakit Sukanto? Atau surat permohonan otopsi ini dikirim kepada ahli, lalu otopsi dilakukan tetapi dilaporkan tidak ada otopsi? Kemungkinan ini menjadi pertanyaan buat kami. Sampai sekarang tidak terjawab. Karena jaksa penuntut umum tidak pernah bisa menjawabnya. Padahal surat permohonan otopsi tersebut ada. Dan ada dalam berkas perkara yang dibuat sendiri oleh jaksa penuntut umum, bukan dari kami. Jadi pertanyaan kita adalah, apa sesungguhnya yang terjadi ini? Sehingga kami teringat dengan sajak yang ditulis oleh Khalil Gibran sebagai berikut. Katanya sajak tersebut, kebohongan kecil harus ditutupi dengan kebohongan besar. Kebohongan besar harus ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Harapan kami tentunya dalam kasus ini tidak ada kebohongan. Karena persidangan kita ini diliput secara langsung oleh 4 stasiun TV nasional dan ditonton ratusan juta orang di Indonesia maupun di luar negeri. Kejujuran, profesionalitas, semua pihak dibutuhkan dalam menangani kasus ini. Oleh sebab itu, sekali lagi kami sampaikan, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa otopsi tidak dilakukan karena keluarga tidak setuju. Karena kenyataannya keluarga korban setuju. Lihat video kesaksian saudara Darmawan pada persidangan tanggal 12 Juli. Dan lihat video keterangan ahli Dr. Slamet Purnomo tanggal 3 Agustus 2016. Bila mana ada waktu kami akan putarkan nanti. Hasil laboratorium kriminalistik Polri. Dalam perkara ini ada 2 bukti surat. Jadi ada 2 alat bukti surat yang sangat penting yang dijadikan dasar oleh penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa ini. Pertama, alat bukti surat tersebut adalah visum et repertum. Kedua adalah hasil laboratorium kriminalistik Polri. Di dalam suatu perkara pidana, khususnya pembunuhan dengan racun, merupakan bukti mutlak yang harus ada untuk menegakkan dan menentukan kematian korban dan menentukan sebabnya matinya korban tidak dapat ditentukan karena apa, maka korban tidak dapat ditentukan karena apa, maka hakim tidak dapat menentukan kesalahan terdakwa. Jadi tanpa adanya otopsi, korban tidak bisa ditentukan sebab matinya. Mengapa demikian? Karena teori hubungan kausal atau sebab musabab atau sebab akibat
yang bisa menentukan kesalahan seseorang terdakwa, di mana akibat matinya korban tersebut harus dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa. Jadi sebelum menentukan kesalahan terdakwa, pertama-tama yang harus ditentukan adalah apa sebab kematian korban. Apakah korban mati karena racun atau karena suatu penyakit? Kalau matinya korban karena penyakit, maka tentu tidak ada kasus pembunuhan. Tetapi kalau ternyata matinya korban karena racun, maka harus dibuktikan bahwa benar ada racun di dalam tubuh korban yang membuat ia mati. Setelah itu, barulah dicari siapa pelaku yang menaruh racun tersebut. Dalam kasus ini,